Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Hari Leong. Kita akan merenungkan bacaan Injil khususnya pada hari ini, Rabu 17 Februari 2021. Hari ini adalah hari Rabu Abu, di mana kita mulai melakukan pantang dan puasa. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan abu sebagai tanda bahwa kita ini adalah manusia yang sangat lemah, manusia yang berdosa, tetapi membutuhkan belas kasih, membutuhkan kerahiman dari Allah, dan kita mau memulai masa pantang dan puasa ini dengan sikap mawas diri. Kita sungguh mau bertobat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil diambil dari Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18. Kita sudah memahami, sudah mengerti itu bacaan Injil pada hari ini. Tetapi saya pikir berhadapan dengan bacaan Injil pada hari ini, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus mari kita lakukan. Di bagian awal dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Gak usah kita melakukan kegiatan agama kita supaya dilihat oleh orang lain. Banyak hal. Kita Rebo Abu ini juga memulai pantang dan puasa. Tuhan Yesus mengingatkan di sini. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Ya, nggak usah. Kita biasa-biasa saja. Pantang dan puasa yang kita lakukan itu, ya kita jalani dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan, dengan penuh kasih kepada sesama. Yang penting adalah kita sungguh melakukan pantang dan puasa itu dengan sepenuh hati kita. Gak usah kita pamer ketika dalam masa prapaskah kita mengatakan saya lagi pantang, saya lagi puasa. Menurut saya itu gak usah kita ucapkan. Dan juga orang tidak usah tahu apa saya pantang apa. Pantang itu kan bisa pantang garam, pantang jajan, pantang rokok, ya. Tambah lagi pantang daging, pantang styrofoam, macam-macam. Mungkin juga pantang menggunakan HP, pantang menggunakan internet dalam satu hari, ya. Intinya adalah supaya kita bisa mawas diri dalam hidup ini. Kita lebih menyikapi hidup ini dengan mau semakin dekat dengan Tuhan. Masa pantang dan puasa ini adalah masa di mana kita mau jauh melepaskan diri kita dari cengkeraman dosa. Itu yang utama. Pantang membicarakan orang lain, pantang berbohong, pantang berdusta. Itu yang mestinya kita lakukan. Pantang iri hati, itu yang mesti kita lakukan. Karena kadangkala kita sudah merasa puas kalau seandainya saya ini pantang daging, tetapi di lain pihak saya suka bohongi orang. Di lain pihak saya suka mencaci maki orang. Saya pikir nggak bisa itu, nggak bisa itu. Saya pantang rokok, tapi di lain pihak suka membicarakan orang lain. Nggak bisa juga itu. Maka dari itu saya pikir pantang dan puasa itu adalah suatu masa, suatu laku tapa mati raga kita untuk mematikan kecenderungan untuk berbuat dosa, kecenderungan untuk berbuat jahat. Itu dimatikan. Kedagingan kita itu kita mematikan, ya, supaya kita tidak melulu jatuh ke dalam dosa, tidak melulu
terus-menerus berbuat salah dalam kehidupan ini. Kita berpuasa juga, dan juga dengan berpantang, kita mau memperhatikan orang lain, mau mempunyai sikap bela rasa itu. Begitu banyak orang yang sedang mengalami kesusahan, dan saya mau ambil bagian, katakanlah, dalam situasi seperti ini, dengan berpantang, berpuasa, bermati raga, dan saya mau menyisihkan sebagian apa yang saya miliki untuk sesama saya, untuk orang lain, untuk mereka yang miskin, yang menderita, yang sakit. Ada di mana kita melakukan pengumpulan, katakanlah derma. Itu bisa kita lakukan juga, ya. Pantang dan puasa itu membuat kita pokoknya dekat dengan Tuhan dan juga dekat dengan sesama. Bukan hanya untuk menyucikan diri kita sendiri, tetapi sungguh kita bisa memperhatikan sesama kita, mereka yang sangat membutuhkan, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang menderita. Itu dia kalau kita melakukan pantang dan puasa. Jangan-jangan dalam masa pantang, dalam masa puasa ini, ego kita naik. Kita menjadi sombong, menjadi angkuh. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat memasuki masa Prapaskah, pantang dan puasa, mati raga kita jadikan bahan refleksi bahwa saya mau mencintai Allah dan juga saya mau mencintai sesama. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.